Sebagaimana yang Nabi kita katakan tentang fadilah subuh ini, man shalla subuha fi jama'atin kana Allahu fi dhimmatihi hatta yumsiya. Barang siapa sembahyang subuh berjamaah, maka dia berada di bawah pemeliharaan Allah sampai sore harinya. Ini hadis. Kalau kita renungi, insya Allah dari pagi kita ini sampai sore hari itu di bawah jaminan pemeliharaan Allah. Ketika kita di jalan dipatwal oleh polisi, kita merasa aman kan? Lampu merah tembus, orang ke pinggir semuanya. Kenapa? Ada patwal. Masa kita kada meyakini yang mengawal kita, yang menjamin kita? Allah Ahkamul Hakimin, yang lebih daripada segala-galanya. Nah disinilah kalau kita ingin bepergian, ingin ada urusan supaya dijamin dipelihara oleh Allah, satu kuncinya pelihara sembahyang subuh. Ini usahanya ini. Jadi kalau ingin bepergian jauh, ada yang diurus supaya kita dijaga oleh Tuhan. Usahakan subuh itu jangan berjamaah. Subuh jangan ada berjamaah. Ini rahasia luar biasa. Nah lalu yang kedua, Nabi kita menyambung daripada hadis itu, man shallal isya'a fi jama'atin kana Allahu fi dhimmati hatta yusbiha. Barang siapa sembahyang isya berjamaah, maka dia berada di bawah pemeliharaan Allah dari mulai sejak terbenamnya matahari tadi sampai subuh. 24 jam Allah yang menjaga kita. Kalau kita meyakini 100%, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Kayak kita musim corona tadi, was-was kita, was-was. Sebetulnya ada vaksinasi syariah yang luar biasa banyak subuh. Kita sudah vaksin dari suntik 1, vaksin 2, vaksin 3 sampai vaksin 4 kan? Tapi kadang lupa vaksinasi syariah dari Allah. Nah Allah yang menjamin sudah kalam Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah pemeliharaan yang kita ingin dapatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk pikir kalau masjid ini kan namanya Nurul Iman, cahaya iman. Ini oleh-oleh kita nih, mudah-mudahan kita mau mengamalkan. Dalam sebuah riwayat tentang iman ini, ketika kita memiliki harta, jabatan, kedudukan, semuanya melimpah, tapi kalau mati gak ada beriman, semuanya gak ada arti, habis semuanya. Iman inilah perkara penting yang perlu kita jaga sampai akhir hayat. Berapa banyak orang yang melepas imannya. Kemarin ada jamaah pengajian datang, ada keluarganya menikah dengan lain agama, orangnya bagus berkerudung atau ibadah puasa, gara-gara cinta lepas iman. Jadi kayak apanya? Nah ini aneh urusan hati. Dan kita sayangkan keluarganya berkisah ahli ibadah, sembahyang rajin, kerudung syar'i, puasa Senin Kamis. Tapi gara-gara urusan cinta ini, memang dikatakan cinta itu membuat tuli dan hubbuka syai'an yu'mi wa yusib. Cintanya engkau terhadap sesuatu yu'mi, membuat buta dan tuli, lupa dengan agama Nabi Adam. Akhirnya ya sudah, apa yang terjadi, hanya kita doakan mudah kembali ke agama kita. Nah iman ini sebetulnya ringan, ini amalan ini. Biasanya kalau ceramah, apalagi ceramah kita selalu buat ini. Ketika Al-Imam Abu Idris Al-Khawlani, ada ulama namanya Abu Idris Al-Khawlani, riwayat lain dalam kitab I'anatul Talibin yang menceritakan riwayat ini Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, pengarang kitab Tanbihul Muhtarir, dibaca almarhum Ibnu Zuhdi. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini termasuk
orang yang diberi keramat oleh Allah tahu di gurunya siapa yang diazab, siapa yang dapat nikmat. Syekh Abdul Wahab Syarani. Terserah riwayat yang mana. Jadi ujar Imam Idris Al-Khawlani, aku pernah berjumpa Nabi Khidir alaihi salam. Perlu diketahui bahwa Khidir itu ada 3 cara membaca. Bisa kita baca Al-Khadiru, bisa kita baca Al-Khidru, bisa kita baca Al-Khadru. Khadru, Khidru, Khadiru. Cuman orang kita menyebut Haidir. Lagi orang Muntai, Haidir. Bertambah kan ada iya dan jadi huruf H biasanya Haidir. Padahal kalau hurufnya itu asalnya Kha dan Ra. Dan ini gelar disebut lakam. Arti Khidir itu hijau. Hijau kan ya? Kubah Nabi kan Kubatul Khadra, kubah yang berwarna hijau. Jadi beliau lebih masyhur gelarnya dibanding namanya. Lalu kenapa beliau diberi gelar Khidir gitu? Jadi dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Syarah Nurul Zulam itu, idza jalasa ala farwatin, apabila duduk beliau di tanah lapang, setelah berdiri tumbuh rumput subur dalam tanah itu. Nah lalu diberi gelarlah beliau Khidir. Jadi hijau. Biasanya kan orang itu diberi gelar itu ada yang menunjuk. Dahulu almarhum Habib Merah, karena meninggal Habib Merah, baju sini merah terus. Ada di Kaltim Ustadz Pink, baju sini pink. Nah, jadi kalau pengen dapat gelar supaya khalik tuh orang belain pada orang, cari baju nama orang pembel kuning ada lagi. Ustadzku, ada Ustadz Pramuka, anak kuliah masing-masing ciri khas. Ada ciri khas. Nah, Nabi Khidir gelarnya hijau. Ngaran Sidin Balia bin Malkan. Kunyah Sidin Abdul Abbas. Jadi kalau disusun kunyah dulu nama hanya gelar Abdul Abbas Balia bin Malkan, ujungnya hanya Al-Khidir. Jadi gelar itu di ujung. Cuman biasanya orang ada yang masyhur kunyahnya. Kunyah itu bahasa kita kalimat panggilan yang dimulai dengan kalimat abah atau mama. Dan orang Arab lebih sumpah memanggil seperti itu. Umpamanya kita bisa anak Muhammad, biasa orang Arab memanggil Abu Muhammad. Orang kita bilang abahnya Muhammad, atau orang Pulau Sungai Panyamat, Panyadul, Panyamat kan, atau mamanya Muhammad. Nah orang Arab sepertinya memanggil seperti itu. Nah itu tuh disebut kunyah. Baru nama, setelah nama baru gelar. Sebagian orang Arab bilang mengatakan, siapa yang tahu kunyah Nabi Khidir, namanya, lakabnya Dakhala Jannah. Ada sebagian orang Arab bilang mengatakan, ya boleh jadi kita tahu haram beliau, mudah-mudahan asbab masuk surga. Yang dikatakan kan Nabi Khidir ini sampai sekarang masih hidup. Kan ada orang pun diberikan termasuk minal munzari. Iblis ini minal munzari. Sampai hari kiamat hanya habis. Ya kan iblis. Nabi Isa minal munzari sampai sekarang masih hidup. Dajjal dikatakan minal munzari. Dajjal itu sudah ada kalau kita membaca riwayat sahabat Nabi Tamim Ad-Dari kan ketika terhampas kapal di tengah pulau, masuk ke situ ada namanya makhluk jasasa yang tidak diketahui mana muka mana belakang karena saking banyaknya bulu. Lalu jadi jasasa ini binatang, wahai rombongan telah bertamuan seseorang yang terikat di sebuah pulau dan tangis. Jadi bulunya terikat, tangan terikat, kaki terikat. Lalu jadi makhluk di dalam tadi setelah Sayyidina Tamim Ad-Dari masuk ke dalam situ, banyak yang ditanyakan. Di antaranya danau Tigris, apakah sudah mulai kering?
Jadi biar sebentar udah mulai, nanti kalau sudah kering, nanti aku sebentar lagi diizinkan keluar. Itu dia. Sekarang juga bukan Tabariyah sudah kan. Jadi artinya Dajjal menunggu aja. Cuma kapannya Allah minal munzar itu. Nanti yang membunuh Dajjal siapa? Nabi Isa alaihissalam. Jadi Dajjal itu hidup seumat aja 40 hari ya. Cuma satu hari Dajjal, hari pertama setelahnya keluar daripada tempat terikat tadi seperti setahun. Hari kedua seperti sebulan. Hari ketiga seperti seminggu. Sisanya seperti hari biasa. Suat benar. Tapi maharul dunia ini banyak terpedaya dengan tipu daya Dajjal. Jadi cirinya Dajjal itu di sebelah kanannya matanya bermasalah, sebelah kirinya agak bahasa kita juling-juling. Jadi bukan berarti Dajjal itu matanya satu di sini. Kan orang kita memahami itu kan mata Dajjal itu satu karena kita tak tonton film Dragon Ball Bali. Raja Piccolo kan musuhnya saudara. Jadi bukan seperti itu, matanya dua, tapi satu bermasalah, satunya agak cacat sedikit. Dan tulisan di sini kafara, kafir. Siapa yang kau membaca ini? Orang beriman. Kalau orang beriman, ada binandu tulisan di sini. Nah ini Dajjal nih, leluasannya luar biasa diberikan oleh Allah. Memang dilanjut oleh Tuhan untuk menguji umat manusia. Makanya kita tahiyat akhir itu biasanya ditambah doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar. Ada riwayatkan min adzabil qabri, min adzabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Kenapa kita disuruh membaca? Padahal kemungkinan besar karena ketamuan Dajjal. Coba biarkan ketamuan. Kemungkinan besar ada ketamuan kan? Karena Dajjal itu tanda kiamat, nanti sudah kiamat kubra. Kalau sudah keluar Dajjal itu parah kiamat. Nah sekarang ini kan tanda kiamat halus-halus, ulama banyak meninggalan. Tandanya ilmu itu dicabut, bukan ilmunya yang diambil, tapi sahibul ilm, ulamanya yang diambil itu. Tunggal ilmu, pakar-pakarnya tunggal ilmu habis. Karena ujung-ujungnya jahilnya banyak. Gempa di mana-mana, Asratus Zalazil baru ini kan di Turki. Nah ini tanda perzinahan di mana-mana, sudah tandanya juga. Oh, ini kita main pergaulan, masya Allah, orang Allah. Berpikir malam ini jam 12 biasa keluar, setengah 1 keluar. Dahulu, ya aib benar, ini sudah hal biasa. Inilah yang dikatakan Nabi kita. Kasratus zina, nanti di akhir zaman banyaknya terjadi perzinahan. Nah kembali menjadi Dajjal ini menggoyang iman kita. Nah lalu apa yang kita lakukan di akhir zaman ini supaya iman itu tetap sampai akhir hayat? Ini yang terpenting. Jadi dari Abu Idris Al-Khawlani, ketika aku berjumpa Nabi Khidir alaihissalam, buat para wali yang makamnya para aulia, aku tanyakan kepada Nabi Khidir alaihissalam, amalan apa yang apabila diamalkan seorang hamba, Allah jamin imannya sampai akhir hayat. Dijawab oleh Nabi Khidir alaihissalam, aku berjumpa 100.000 orang Nabi, pada yujibni ahadun minhum, tidak ada salah seorang pun yang menjawabnya, karena susah pertanyaan. Hatta jadi istamatu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku berkumpul berjumpa dengan Nabi Muhammad. Setelah aku berjumpa dengan Nabi Muhammad, Nabi kita menjawab seperti apa? Hatta as'ala Jibril alaihissalam, sehingga aku bertanya kepada malaikat Jibril. Tunggu dulu, aku bertanya malaikat Jibril. Lalu dijawab oleh malaikat Jibril, hatta as'ala Rabbal Izzah, sehingga aku bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat itu, ujar Allah taala berkata, barang siapa man wazaba itu
yang selalu melazimi senantiasa man wazaba ala qiraati ayatil kursi, barang siapa selalu membaca satu ayat kursi, wa amana rasul, terus sampai qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya, terus sampai bigairi hisab. Lalu ditambah qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kapan dibaca ini? Dubura kulli salat, setiap selesai sembahyang. Ini rahasia wiritan yang disusun oleh ulama kita. Terserahlah wiritannya mana. Ketika orang membaca itu, di penghujung riwayat itu dikatakan amina min salbil iman, aman dirinya daripada terlepas iman. Nah, makanya sembahyang itu jangan jadi wirid. Allahumma antas salam wa salam, seorang antas jalan nyorong luar. Kita kadang-kadang diri kita ini oh yang ini Muhammad sarik buat orang berzikir sama-sama. Hormatilah, kalau beda pendapat hormati. Silahkan anak atau UTP, jangan sarik lama atau UTP. Nah zikirnya ini silahkan, anak-anak gimmick silahkan. Nah salah itu kan berzikir, nah salah kan berzikir. Nah, jadi usahakan imbas semuanya untuk kalau kita ya boleh jadilah amalan ratibul hadat, bisa jadi kita baca wirdul latif, dalailul khairat, seperti yang dibaca Yahya Qayyum ini kan doanya tuh mukaddimahnya kan diantara mukaddimah yang ada di dalailul ya, boleh jadi kita dalailul khairat kan disuruh membaca atau amalan lain minimal gitu lah, amalan imbas banyak ibarat duduk setupan, ayat kursinya baca, amanah rasulnya baca. Nah lain subuh tadi ada manfaat karena kan pengajian ada aja bukan menyinggung imam. Kami pun seperti itu bila pengajian wiridnya jadi dikasih kalau panjang-panjang wirid waktu pengajian kalau nggak sih pengajian ini bukan pahalanya enggak berapa kilometer saja itu ada menyinggung ada. Memang kami pun seperti itu loh, di mana-mana kan pengajian kita wiridnya kita cuman hari-hari lain akan ada mendesak kalau bisa baca sempurna ini luar biasa. Jadi terserah wiridan kita di sini atau martapura. Kalau martapura kan amanah rasul ayat kursi setelah subhanallah alhamdulillah akbar kan. Kalau ini berdahulu orang barinya wiridan bulu sungai, ini kan ada bulu sungai kan. Anunya wiridan mana aja martapura kan bulu sungai. Cuman kebiasaan kan bulu sungai makanya hatta di Malaysia lah sama wiridan kita. Malaysia, Thailand, ulun di Malaysia sebulanan pernah baru-baru tadi ke situ mengisi acara. Nah Malaysia ini tak hebatnya, ulun lihat mereka ada senang sembahyang itu laju. Jadi ulun pas mengisi ceramah di Malaysia, Jakarta, sebutinglah pilih menjadi imam, jangan laju. Kita ini kan biasa ekspres kan. Malaysia itu membaca tasbihnya subhanallah kita ini masalah subhanallah. Nah itu hebatnya Malaysia, mereka karena senang imam itulah. Kita kan biasa sedang saja kan, tapi mereka lebih lambat lagi, lebih lambat lagi. Nah itu yang ulun lihat di Malaysia itu luar biasa. Nah wiridnya sama, ada berbeda, sama itu wiridnya. Nah lalu ketika kita membaca wirid yang terpenting huruf dan kalimatnya, karena banyak di situ kalimat-kalimat yang aneh. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu wa tudhillu wa tu'iju. Jadi ini pentingnya ibarat ada bapak ajar guru muas ada hafal buku kadang mengurangi kemuliaan kita. Coba guru-guru martapura baca juga begitu buku mengurangi kemuliaan lah. Nah, mungkin tak ada hafal
baik buku, menghafal buku juga bagus saja dapat pahala melihat tambahan daripada orang lain. Nah orang kita biasanya baca Yasin sama bisa hafal, unnya nyari. Jadi sering kita sampaikan juga baca wirid jangan sampai termuntah-muntah. Apalagi Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal. Orang gini jad sama berarti antara jad sama. Nah ini pentingnya supaya faidah itu kita dapatkan. Bukan apa-apa tapi supaya malaikat jujur aja bang baca ini kenapa dibaca sini. Nah ini pentingnya kita perhatikan. Makanya sering kita sampaikan bukan berarti kita baca tapi kualitasnya itu kita jangan mengejar banyak tapi kualitasnya kita baca tuh bernilai dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah ini wiridan jangan ditinggal, jangan ada wirid. Nah, kita berjamaah alhamdulillah insya Allah wiridan terbaik karena suasana ada cuma di rumah ya. Di rumah apalagi handphone di hadapan punya sembahyang itu mun membawa handphone juga jangan dibuat di kantong. Kenapa? Dalam handphone itu kan macam-macam aplikasi yang terbaik ada di YouTube itu kan isinya macam-macam. Kadang kita membuka dengan berbagai ceramah iklannya di bawah memancing, iklan ini memancing. Lalu ketika menghadap Allah Ta'ala kira-kira tuh kalau kita berbaju kotor sarwar lah lalu kita sembahyang menghadap Tuhan ada sesuatu yang kotor di dalam kita. Nah walaupun tertutup kan itu tapi di dalam kandungan itu isinya macam-macam. Kira-kira Tuhan mari ini menghadap apa? Kalau bahasa kisahnya sebagian kan ada mengatakan para sahabat kita jangan pandang handphone di sini sih. Cuma kadang kita kan pandang di sini rasa-rasa kalau bilang gugur. Kenapa? Pengaruh ke hati itu ada. Pengaruh ke hati. Karena mulut pun tanda itu di sini pilihkan alih kan. Karena memang kan hati di sini. Kita sembahyang aja istighfar, astagfirullah. Tujuannya apa? Supaya hati ini berpengaruh. Nah kalau berharap ada baik dalam di sini pun bisa jadi ada pengaruh ke dalam hati. Jadi wiridan tadi huruf-hurufnya perlu kita perhatikan supaya bernilai di sisi Allah. Ini pertama. Yang kedua, rahasia kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini dalam riwayat Imam Nawawi menyebutkan kita punya Salihin. Zahaba ahlul busur bil ujur, orang fakir miskin datang kepada Nabi kita berkata, wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu banyak dapat pahala. Kami orang miskin kalah. Kami sembahyang, orang kaya sembahyang. Kami orang fakir miskin puasa, orang sugih puasa juga. Tapi ketika orang sugih menyumbang duitnya di jalan Allah, mereka berangkat umrah, haji, menyumbang. Kami tidak berikan. Di situ kalahnya kami. Coba persaingannya kan luar biasa antara si fakir dengan orang sugih. Wah ini lagi itu. Datang sekelompok orang fakir miskin datang kepada Nabi kita, ya kayak demo menuntut hak. Wahai Rasulullah, kami ini pahala. Tapi bukan urusan dunia, urusan akhir. Zahaba ahlul busur bil ujur, orang kaya banyak dapat pahala. Lalu Nabi kita menenangkan hati orang fakir ini. Hendakkah aku tunjukkan satu amalan yang apabila kalian amalkan tidak ada yang menyaingi pahala seperti kalian ya, kecuali mereka mengamalkan apa yang kalian amalkan. Qalu bala ya Rasulullah. Nah, ya Rasulullah ini. Tapi kita katakan apa? Engkau baca subhanallah salasan wa salasin 33. Alhamdulillah salasan 33. Allahu akbar salasan wa salasin 33. Baca yang coba ya. Imam orang masjid. Boleh ke masjid. Rupanya langsung diberi menarinya. Sampai ke masjid sama baca orang subhanallah. Wah, orang miskin ini parah.
kalah pulang kita. Riwayat Imam Muslim, orang pakai berbulik loh Nabi. Coba persaingannya kita salah. Kita persaingan kita mulai tetangga nomor motornya, auspisi juga seorang nih. Urusan dunia dia kadang hati kita dirusak jadi memikirkan nikmat orang hasad jadi ini yang susah tersiksa sebelum disiksa. Orang lah nyaman seorang bisa hasad ini parahnya hasad nang dapat nikmat orang tapi nang gelisah kita coba kita pikiran orang nyaman mengutur Allah seorang memikirkan gelisah gitu. Kadang orang nyaman gelisah dan biasanya hasad ini biasanya tetangga. Satu arah ke rumah, yang kedua sama profesi, pedagang sama pedagang, pejabat sama pejabat, guru sama guru, polisi sama polisi. Satu kelas guru sama, satu bangku, satu asrama, lulus beda nasib. Padahal sama. Nah inilah kita melatih diri. Tujuan untuk ilmu diantaranya membuang sifat-sifat itu. Kalau masih ada itu hasad, sombong, ujub, memang perlu tahapan. Mungkin langsung bilang naluri itu pasti aja kepingin sebagaimana orang yang dimiliki, tapi jangan sampai naik ke tahap hasad tadi, dengki, iri. Ini bedanya hasad, lalu berpikir kegawian, menyambat, timbul juga. Asalnya hasad. Itu jangan suki. Di mentoyol pembinanya. Atau namanya untung kan? Orang berjualan payung, ternyata aja bejit. Ya Allah, kenapa tidak dibawa ke rumah baksonya ada nyaman? Nyata dingin. Dingin. Secara akal, cuma orang luar dari supaya jangan payung orang seorang apa? Payung. Lalu berpikir ada di pembenci supaya orang kan sudah memperbuat gara-gara apa? Ini merusak yang luar biasa. Al-hasad takulul hasanat. Hasad ini memakan kebaikan, mengurbuti pahala kita. Sebagaimana api memakan kayu. Ini benar. Kayak caranya membuang itu satu jalur lama. Ketika orang dapat nikmat, doakan ya Allah, udah ini bertambah di sini. Walaupun terpaksa, memang terpaksa kita. Terus orang terpaksa loh. Jangannya seorang yang dapat. Bapak mendoakan orang. Padahal di balik itu, ketika kita mendoakan orang, ujar malaikat, walau kami sekedar jika mudahan itu juga. Cuma kita lupa itu karena tertutup dengan hawa nafsu. Mudahan sidin tambah rezeki. Alhamdulillah sidin tukar motor hanya. Alhamdulillah rumah hanya. Alhamdulillah bini hanya. Jadi malaikat kamu itu juga. Satu dan kedua, ingat bahwa semua rezeki ketika kita umur 4 bulan sudah Allah tulis. Sudah ditentukan sebulan sugi, ini sedang, ini miskin. Kalau kita ingatin, kita ini hanya menjalani. Dan ketiga, ujar Allah Ta'ala yang artinya kami sudah bagikan hidup di antara mereka. Kami bagikan ini simpulan ini. Kalau kita meyakini tiga ini jadi bila anak timbul itu kan udah langsung ya Allah tambah rezeki, udah hanya tambah nyaman. Kedua ingat bahwa kita sudah ditulis rezeki, umur, ini bahagia, ini kecelakaan sudah ada minimal mengobati dulu, jangan diturun tangan. Itu menhasil di sebulan yang bisa memikirkan pun orang saja. Ya nanti orang dapat nikmat seorang amal yang dingin, ujungnya mati gara-gara memikirkan ampun orang. Nah kembali, jadi orang-orang pakai bahari persaingannya urusan akhirat. Pertanyaannya pun kalau kita baca riwayat hadis banyak pasti urusan ada memang urusan dunia. Ya Rasulullah, tolong tunjuk
menunjukkan orang supaya masuk surga. Itu namanya kayak kalau masuk surga nasihati, ada yang datang tahun dulu. Usaha minum macet, apa amalannya? Jarang buat apa? Ini supaya hati ikhlas, beramal supaya bagus kayak. Dan teman-teman kita banyak meminta amalan. Bila urusan ini amalan suki, hebat. Inilah kita sampai di makanan diminta urusan dunia juga. Nah seharusnya kita lebih mementingkan urusan akhirat di sana tempat bos saja. Nah diminta, ya mudah-mudahan boleh tukar motor hanya. Lupa kita ada yang lebih penting daripada itu. Mati husnul khatimah. Ya kalau anak tidak saleh-salehah, lebih banyak urusan dunia. Beda memang zamannya memang beda. Tapi kita ambil pelajaran kembali tadi. Setelah orang fakir miskin tadi melihat orang sugih mengamalkan itu, bulik kepada Nabi itu, ya Rasulullah, mereka mengamalkan apa jawaban Nabi? Jawabannya luar biasa. Zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Tuhan, karunia Allah yang Allah berikan kepada yang Allah pilih. Kalau bahasa kita kan untungnya lah sugih amal. Nang sakit ini orang berduit. Inilah lagi ketakutan asfal asfiya maristama alif faqrud dunya wa adzabul akhirah. Orang yang paling celaka di kalangan orang celaka terkumpul dua. Satu, hidup di dunia fakir, di akhirat diazab oleh Allah. Inna'udzubillah. Gawin yang tadi ada nukar barisnya lagi, nukar rokoknya minta terus sembahyang pada, puasa ada, nah haram digawin. Andai kata mati dia tergulung, ini jadi kita orang yang paling celaka. Kadang menyadari di dunia sudah sakit, di akhirat sakit pun terkumpul. Paling celaka manusia di kalangan orang. Ada orang celaka, tapi ada lagi tingkatan yang paling celaka terkumpul dulu. Di dunia hidup fakir. Fakir itu kayak ini. Kalau sehari baru duit 100.000, ia kalau dapat di bawah 50%, 20.000, 30. 50% itu kan menutup ini, apalagi 100%. Kalau miskin 100.000 sehari baru, tapi dia dapat di atas 50%, cuma kadang mencapai target 70, itu miskin. Nah ini sudah fakir, nang harap digawi, malas melihat itu, kasihan. Nang wajib tertinggal, mati mulai diazab oleh Allah. Ini yang paling celaka. Jadi jangan sampai masuk dalam golongan ini. Kalau sudah kita alhamdulillah rezeki cukup, tapi di akhirat jangan sampai kita kalah dengan orang-orang namanya pahala. Itu juga. Jadi subhanallah ini luar biasa. Satu catatannya, mahitungnya bujur-bujur. Jangan lompat imam boleh jadi bujur. Kita mau ngomong 3 kali hilang. Makanya kan diulahkan tasbih itu tujuannya supaya menghitung bujur. Nanti ada kepalanya kan, mulai di sini, akhir di sini. Wallahu subhanahu. Pas ada tasbih pakai tangan, dan memang afdal ini. Tapi kita ini bingung ini 2 atau 3 putarannya sudah. Iya kan, bilang malam subhanallah kan mulai sini kan ke sana. Kalau mulai sini akhirnya di sini kan, hitung 3 semua. 1, 2, 3. Ini pun hitung 3 karena akhirnya di sini jadi telunjuk juga. Pas 30 di subhanallah. Cuman yang bingung 2 atau 3. Akhirnya bingung. Apalagi kita hitungan ribuan. Pakai ini jelas susah. Kayak orang disebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin 2375 coba pakai ini camuk gitu kan. Nah jadi yang terpenting dia ada hitungannya. Logikanya di mana? Kenapa jadi harus pas hitungan? Ketika kita hilang kunci rumah atau kunci mobil, nomor kunci kan sama ini pakai jenis box kan. Hendak maulah duplikat kunci rumah menambahi kan atau hilang, ada rigidnya, giginya tuh, coba kurangi giginya, terbuka, ada bisa kan? Lebih sama.
harus pas isinya. Nabi kita kata 33 itu bukan sembarangan. Kita biasanya kalau mau hitung duit paskah orang lawan beliau orang kamu mau. Kenapa? Kalau orang terlambat urusan dia teliti ya kan 1 juta padahal di bank sudah dihitung ini diantaranya belum di mesin karena 2 kali menghitung. Kenapa? Kalau selisih. Tapi kita tidak pernah perhatikan urusan itu semua untuk amal baca-bacain pas akan juga pahala juga bujur ya pahala. Tapi rahasia yang Nabi kita katakan 33 itu boleh jadi kita terbuka kuncinya. Kenapa? Kita kadang memperhatikan itu sama la ilaha illallah wa la syarikalah dari kan 10 kali hirzun min kulli makruh hirzun min kulli syaitan yang kita menjaga daripada suatu perkara diinginkan, menjaga daripada pemeliharaan syaitan 10 demikian sebelum memindah ke posisi kaki tetap tutup itu tuntungan sampai 10 hanya balik kecuali satu orang naik momen panas itu semuanya menyerahkan dan itu kembali manfaatnya kepada kita. Nabi kita semuanya mengarahkan kembalinya semuanya kepada kita. Nah, ini mudah kita ngomong mengarahkannya. Rahasia dari iman kita insya Allah dipelihara oleh Tuhan selama kita mengamalkan amalan-amalan yang disebutkan oleh para ulama tadi. Nah, mungkin cukup aja. Salah hilapnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa rzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wal mursalin wa bil malaikatil muqarrabin. Allahumma fahmina fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'atika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.